بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. إخواني وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian, saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah memberikan berbagai macam karunia dan nikmat kepada diri kita, sehingga pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk duduk menuntut ilmu syar'i, memperkenankan diri kita untuk bersemangat menuntut ilmu agama Allah, yang mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini bisa mendapatkan berbagai macam kebaikan, faedah di dunia dan juga di akhirat. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwani fid din, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Fitrah manusia pasti menginginkan keberhasilan. Fitrah manusia pasti menginginkan kesuksesan. Fitrah manusia pasti menginginkan kegemilangan di dalam hidupnya dalam segala aspek. Dan fitrah manusia pula pasti tidak menginginkan penyesalan, pasti tidak menginginkan kegagalan, pasti tidak menginginkan kehancuran. Tapi ternyata subhanallah, ketika seorang manusia di atas muka bumi ini mendapatkan kerugian, mendapatkan kegagalan, dia akan merasa menyesal. Tapi penyesalan tersebut tidak sampai terlalu berat ketika penyesalan itu bisa dirubah. Karena ada waktu dan kesempatan untuk merubah kegagalan tersebut. Tapi subhanallah, ada satu penyesalan, ada satu kegagalan yang ketika seseorang gagal pada satu hal ini, dia akan mengalami penyesalan yang hakiki. Dia akan mengalami penyesalan yang sejati, penyesalan yang sebenarnya. Kenapa? Karena tidak ada waktu dan kesempatan untuk merubah kembali menjadi baik. Waktu dan kesempatannya nggak ada lagi. Berbeda tadi yang pertama, waktu dan kesempatannya masih ada. Contoh, seorang yang gagal ujian ternyata masih bisa masih ada kesempatan, tidak terlalu sedih dirinya, dan bisa jadi kemudian ketika dia mengulang ujian tersebut lulus. Tapi kalau yang kedua, nggak ada sama sekali kesempatan untuk bisa memperbaikinya, karena tidak ada waktu dan kesempatan. Allah tabaraka wa ta'ala menamakan di antara nama-nama hari kiamat, yaumul qiyamah, adalah yaumul hasrah,
hari penyesalan. Dari banyak nama-nama yaumul qiyamah, yaumut talaq, yaumut taghabun, yaumut tamatul kubra, yaumus sakha, yaumul ba'ats, yaumul hisab, dan lain sebagainya. Di antara nama-nama hari kiamat ada satu nama yang Allah Azza wa Jalla ingin beritahu kepada setiap manusia bahwa ternyata nanti di akhirat ada satu hari di mana manusia akan menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla enggak berikan waktu dan kesempatan lagi bagi mereka untuk bisa memperbaiki. Itu yaumul hasrah, hari penyesalan, yaumul qiyamah. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surah Maryam ayat ke-39. Surah 19 ayat 39. Wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan berikanlah mereka peringatan. Allah Azza wa Jalla menyuruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikanlah mereka peringatan ya Muhammad tentang apa? Yaumul hasrah, tentang hari penyesalan. Kapan itu? Idz qudiyal amr, ketika segala perkara sudah ditetapkan oleh Allah, sudah diputuskan ini penghuni surga, ini penghuni neraka. Wahum fi ghaflah, dan ternyata mereka dalam kelalaian. Wahum la yu'minun, dan mereka pun tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla menamakan dalam ayat ini hari kiamat yaumul hasrah, hari penyesalan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menamakan hari kiamat dengan yaumul hasrah paling tidak ada dua tujuan, ada dua sebab. Yang pertama, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah Azza wa Jalla ingin mengagungkan hari itu, hari tersebut. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allah Azza wa Jalla ingin mengagungkan hari itu. Sehingga Allah namakan di antara hari kiamat hari penyesalan. Mengagungkan hari tersebut, ta'zim. Dan yang kedua, Allah tabaraka wa taala ingin memperingatkan kepada manusia. Ini yang kedua, tahdzir. Allah tabaraka wa taala ingin memperingatkan kepada manusia bahwa nanti ada suatu hari di mana hari tersebut seseorang ada yang menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Itu yaumul qiyamah. Karena mereka enggak diberikan kesempatan dan juga waktu untuk memperbaiki lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Hari penyesalan. Ternyata Allah tabaraka wa ta'ala sudah memberitahu kepada kita, subhanallah. Hati-hati, nanti di hari itu ada orang-orang yang menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Maka sangatlah luar biasa ketika seorang manusia masih tetap lalai. Sangatlah luar biasa ketika seorang manusia tidak mau taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Ketika ada seorang guru yang memberikan kunci jawaban kepada murid-muridnya ketika ingin ujian. Antum ingin ujian, guru tersebut mengatakan kepada murid-muridnya, sebentar lagi kita akan ujian, ini pertanyaan dari ujiannya dan ini jawabannya. Pasti guru tersebut akan dicintai oleh muridnya, betul ya? Walillahi mathalul a'la, tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah tabaraka wa ta'ala telah memberitahu nih kepada kita semua bahwa pertanyaan-pertanyaan akan ditanyakan di hari kiamat ini dan jawabannya pun ini lengkap dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Bukankah kita lebih pantas mencintai Rabbul Alamin? Di antara yang lebih luar biasa lagi, Allah memberitahu bahwa peringatan yang sangat keras nanti hari itu ada orang yang menyesal. Jangan kalian termasuk orang yang menyesal tersebut. Dengan cara Allah Azza wa Jalla menamakan hari kiamat di antaranya yaumul hasrah, hari penyesalan. Allahu Akbar. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang manusia jatah usianya habis di atas permukaan bumi ini, maka manusia tersebut akan meninggal, mati. Dan ketika manusia mati tersebut, berpindahlah manusia itu dari satu alam menuju alam yang lain. Itu dari alam dunia menuju alam akhirat. Gerbangnya tidak lain tidak bukan al-maut, kematian.
dengan sakaratul maut dan lain sebagainya. Ada pembahasan tersendiri tentang masalah ini. Dan kita sering banyak mendengar ungkapan yang tersebar di masyarakat, dan ungkapan ini jelas batil. Kita sering dengar ini, dia telah kembali ke tempat peristirahatan yang terakhir. Betul ya? Sering dengar ya? Tanpa dia sadari dia mengatakan hal tersebut. Apakah enggak ada yaumul ba'ats? Tempat peristirahatan yang terakhir. Apakah enggak ada hari kebangkitan nantinya? Kemudian siapa yang bilang setelah kematian itu istirahat? Betul, bagi orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah akan istirahat di alam barzakh. Tapi bagi orang-orang yang kufur kepada Allah, bagi orang-orang yang fajir, durhaka, maksiat kepada Rabbul Alamin, bukan istirahat setelah itu, ikhwan. Subhanallah. Ini perkataan yang luar biasa berbahayanya di tengah kaum muslimin tentang masalah ini, ikhwan. Ketika seorang manusia meninggal melewati gerbang kematian, maka dia melewati negeri pertama dari alam akhirat, yaitu alam barzakh, alam kubur. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 99 dan 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sampai ketika kematian datang kepada mereka, maka mereka mengatakan rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia ya Allah. Mau apa mereka kembali ke dunia? La'alli a'malu salihan fima tarak, agar aku bisa beramal saleh ya Allah, amal saleh yang dahulu aku tinggalkan ya Allah. Subhanallah. Agar aku bisa salat, agar aku bisa puasa, agar aku bisa menunaikan kewajibanku di dunia, agar aku bisa menjauhi sesuatu yang haram, agar aku bisa menunaikan sunnah Nabi, menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar aku. Apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu adalah dalih yang diucapkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada alam barzakh sampai mereka dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa taala di hari kiamat nantinya, hari kebangkitan. Dinamakan barzakh kata para ulama karena barzakh ini memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Perantaranya barzakh. Alam kubur disebut alam barzakh karena ini kata para ulama. Alam barzakh memisahkan antara alam akhirat dengan alam dunia, pemisahnya atau penghubungnya. Ada alam barzakh. Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda, seorang sahabat Nabi yang luar biasa mulianya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin bagi dirinya surga Allah tabaraka wa taala. Ketika beliau melewati area pekuburan, beliau menangis. Atau disebutkan kubur, alam kubur kepada beliau, beliau menangis. Maka maulanya bertanya kepada Uthman bin Affan, mantan budaknya bertanya kepada Uthman bin Affan, wahai Uthman bin Affan, ketika disebutkan surga dan neraka engkau bisa menahan tangismu, tapi ketika disebutkan alam kubur, kenapa engkau tidak bisa menahan tangismu? Tangismu menjadi luar biasa sampai jenggotnya basah disebutkan. Maka Uthman bin Affan berkata, alam tasma' qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau tidak mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah, sesungguhnya alam kubur adalah negeri pertama dari alam akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar minhu, barang siapa yang selamat darinya kedepannya akan jauh lebih mudah. Fa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min, barang siapa yang enggak selamat dari alam kubur itu kedepannya akan jauh lebih berat. Allahu akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain, "Ma ra'aitu manzaral qat illa wal qabru afdha' minhu." Tidaklah aku melihat pemandangan yang lebih mengerikan kecuali alam kubur itu jauh lebih mengerikan. Karena itu Uthman bin Affan menangis luar biasa sampai membasahi janggutnya. Dan ketika seseorang selesai dari alam kubur tersebut, ikhwan,
Allah tabaraka wa taala akan bangkitkan dirinya di hari kiamat. Ketika terjadinya hari kiamat yang sangat dahsyat luar biasa, disebutkan dalam banyak-banyak ayat Al-Qur'an Al-Karim. Ketika anai-anai berterbangan, ketika gunung-gunung berterbangan seperti anai-anai, ketika laut dipanaskan, ketika bumi akan terbelah, begitu juga langit akan pecah. Pemandangan hari kiamat yang sangat luar biasa, yang menjadikan ayat-ayat tentang hari kiamat ini atau surat-surat dari hari kiamat ini yang menjadikan Nabi SAW tumbuh uban pada rambutnya, memikirkan tentang yaumul qiyamah. Allahu akbar, subhanallah. Ini Rasul SAW yang pasti dijamin mendapatkan keselamatan pada hari itu. Dan kita tahu bersama ikhwan, yaumul qiyamah, hari akhirat, itu hari yang berat. Bukan hari yang ringan, tapi hari yang berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Insan ayat ke-27, "Inna haula'i yuhibbuna al-'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila." Sesungguhnya mereka, orang-orang kafir itu, kata Allah, mencintai kehidupan dunia ini nih, yuhibbuna al-'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila, dan mereka meninggalkan di belakang mereka hari yang berat. Hari berat apa itu maksudnya, ikhwan? Hari akhirat. Ternyata akhirat itu berat, kata Allah tabaraka wa taala, ikhwan. Tapi ternyata banyak dari diri kita yang tidak menyadari bahwa akhirat itu sesuatu yang berat. Kita akan mempertanggungjawabkan dari apapun yang kita lakukan di atas muka bumi ini, ikhwan. Seluruh amal kita akan diaudit oleh Allah tabaraka wa taala. Apapun yang kita lakukan di atas muka bumi ini, subhanallahil azim. Yauman thaqila, kata Allah, hari yang teramat berat. Dan itu terjadi ketika hari kiamat hancur di atas muka bumi. Jagat raya ini hancur di jagat raya ini. Allah tabaraka wa taala menghancurkan jagat raya ini dan mengganti bumi yang baru nantinya. Dan kita tahu bersama bagaimana kehancuran yang sangat dahsyat luar biasa. Baru kemarin terjadi gempa, masya Allah, betul ya. Bahkan anak pun di rumah sampai bergoyang itu di Jakarta. Itu baru kecil, nggak ada apa-apanya, 7,4 skala Richter. Allah tabaraka wa taala menjelaskan bagaimana goncangan hari kiamat nantinya dalam banyak ayatnya, di antara dalam surah Al-Hajj ayat ke-1 dan juga ke-2. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya goncangan pada hari kiamat itu sesuatu yang sangat dahsyat. Seperti apa itu? Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Pada hari ketika para ibu, para wanita akan meninggalkan bayi-bayi yang dia susui. Allahu akbar. Seorang ibu pasti sangat cinta kepada anaknya, bahkan mungkin melebihi cintanya dari dirinya sendiri. Pada hari goncangan hari kiamat tersebut, Allah tabaraka wa taala mengatakan tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Wanita-wanita yang menyusui akan meninggalkan anak-anaknya tersebut. Saking takutnya, saking luar biasanya mencekamnya hari itu. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Begitu juga wanita yang dalam keadaan hamil akan keguguran pada saat itu. Lihat goncangan yang sangat luar biasa. Wa taran nasa sukara, dan kalian akan melihat manusia dalam keadaan mabuk. Wa hum bisukara, padahal mereka pada hakikatnya tidak mabuk, kata Allah. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi azab Allah yang sangat keras pada hari itu. Satu ayat ini saja, ikhwan, sudah menggambarkan bagaimana kengerian yang luar biasa dari yaumul qiyamah. Maka pantaslah Nabi SAW ketika memikirkan tentang hari kiamat menjadikan rambut beliau ada beberapa helai uban. Allahu akbar. Bagaimana dengan kita, ikhwan? Apakah kita sering memikirkan tentang akhirat? Apakah kita sering memikirkan tentang alam setelah dunia ini? Atau ternyata pikiran kita tersibukkan dengan dunia yang fana ini? Tersibukkan, terlalaikan dengan dunia yang luar biasa ini, lupa dengan alam akhirat, lupa dengan alam barzakh, lupa dengan yaumul qiyamah, lupa dengan yaumul ba'ats, lupa dengan yaumul hasrah, hari penyesalan. Ketika Allah tabaraka wa taala menyuruh kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala
dan para ulama khilaf di sini. Berapa kali tiupan sangkakala yang akan ditiupkan oleh malaikat Israfil? Ada kulli hal, bukan itu yang terpenting, ikhwan. Bukan 3 kali, 2 kali tiupan dan lain sebagainya. Seorang ulama salaf mengatakan bagaimana seseorang tidak menangis dan ternyata tiupan atau sangkakala buk atau sur tersebut sudah ada di mulut Israfil sekarang. Allahu Akbar. Bagaimana seseorang itu tidak menangis air matanya, tidak takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika dia mengetahui bahwa sur tersebut atau buk tersebut, sangkakala tersebut sekarang sudah berada di mulut Israfil, malaikat Israfil. Hanya tunggu memerintah Allah, hanya tunggu perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada dirinya untuk meniup dan hancur seluruh di atas muka bumi ini, kawan. Bahkan seluruh jagat raya ini pun akan hancur. Allahu Akbar. Kemudian ketika ditiupkan sangkakala tersebut, manusia akan berserakan, bingung. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Abasa, ayat insyaallah taala ma'ruf. Fa idza ja'atis sakhah, dan apabila sangkakala ditiup, yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari itu manusia akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, manusia akan lari dari ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa banihi, manusia akan lari dari istri dan anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, pada hari itu manusia akan tersibukkan dengan urusannya masing-masing. Yang mereka pikirkan nafsi, nafsi, diriku dan diriku. Gak sempat memikirkan sanak saudaranya, gak sempat memikirkan ayah ibunya, gak sempat memikirkan istri anaknya, sama sekali tidak sempat. Yang mereka pikirkan nafsi, nafsi, diriku dan diriku. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala pernah menceritakan pengalaman pribadi beliau ketika terjadinya tragedi terowongan Mina. Bukan yang baru-baru ini, yang dulu 94 kalau nggak salah. Beliau mengatakan ketika pada saat terjadi terowongan Mina tersebut, aku sedang berada di terowongan Mina tersebut. Syekh Ibn Utsaimin menceritakan, dan aku melihat manusia lari tunggang-langgang luar biasa. Ini baru tragedi apa? Terowongan Mina. Lari luar biasa. Nggak pikirkan saudaranya, anaknya, istrinya, ayahnya, ibunya, lari. Bahkan dirinya pun telanjang, tidak memakai pakaian ihram, lari. Ini baru tragedi apa? Terowongan Mina. Bagaimana yaumul qiyamah, yaumul ba'ts. Allahu akbar, subhanallah ya azim. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman pula dalam surah Al-Fajr ayat ke-21 sampai 24. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak, kata Allah, apabila bumi ini diguncangkan berturut-turut. Bumi ini diguncangkan dengan goncangan yang luar biasa. Berkali-kali diguncangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan pada saat itu Rabbmu akan datang nanti di hari kiamat dan malaikat akan bersaf-saf. Waji'a yawma idzin bi jahannam, dan akan didatangkan pula neraka jahannam nanti di hari kiamat. Yauma idzi yatadzakkarul insan, pada hari ketika manusia akan ingat apa saja yang mereka lakukan di atas muka bumi ini. Wa anna lahu dzikra, tapi ingatannya enggak bermanfaat sama sekali. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yu'ta bi jahannam walaha 70,000 zimam, akan didatangkan neraka jahannam nanti di hari kiamat, dan bersama jahannam tersebut ada 70.000 tali kekang. Ma'a kulli zimamin 70,000 malaki yajurrunaha, setiap satu tali kekang akan ditarik oleh 70.000 malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bayangkan ya ikhwan, lihat bagaimana luar biasanya jahannam itu. Akan didatangkan nanti neraka jahannam di yaumul qiyamah, yaumul jaza. Di mahsyar nantinya akan didatangkan neraka jahannam, dan jahannam akan diikat dengan 70.000 tali kekang. Setiap satu tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat. Allahu akbar. Coba anda hitung berapa banyak malaikat yang menarik neraka jahannam pada saat itu tuh. Dan jika tidak akan menghancurkan seluruh yang ada di padang mahsyar, kata para ulama tentang masalah ini. Dan ketika manusia melihat bagaimana kengerian neraka jahannam tersebut, maka mereka akan ingat apa saja yang mereka lakukan di atas muka bumi ini.
Yauma idzi yatadzakkarul insan. Ya Allah, aku lakukan ini, ya Allah, aku lakukan ini, aku lakukan ini, aku lakukan ini. Wa anna lahu dzikra. Tapi ternyata ingatannya enggak bermanfaat sama sekali. Bahkan mereka berandai-andai, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka mengatakan, ya seandainya aku dahulu mengisi hidupku dengan amal saleh. Seandainya dahulu aku mengisi hidupku dengan iman dan juga beribadah kepada Allah. Ya laitani. Laita dalam bahasa Arab angan-angan yang tidak mungkin terjadi, angan-angan kosong. Seandainya Allahu Akbar. Ketika mereka melihat bagaimana kengerian neraka jahanam, mereka akan tergagetkan luar biasa dan mereka ingat satu-satu apa yang mereka lakukan di atas muka bumi ini. Lihat flashback. Mereka akan ingat apa saja kemaksiatan yang aku lakukan, kedurhakaan yang aku lakukan terus, subhanallah. Wa anna lahu dzikra, tapi ternyata ingatannya sama sekali enggak bermanfaat. Habis, selesai. Karena pada hari itu ada hari penghisaban, tidak ada amal saleh. Dan sekarang al-yaum amalun bila hisab, kata Ali bin Abi Thalib. Sekarang ini hari beramal, enggak ada hisab, enggak ada audit. Wa ghadan hisabun wala amal, dan nanti di akhirat hari penghisaban, hari audit, tidak ada amal, enggak bisa seorang beramal saleh. Mereka hanya bisa berandai-andai dulu, andai aku berbuat ini, andai aku berbuat ini, andai aku berbuat kebaikan, andai aku berbuat amal saleh, andai, seandainya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Allahu akbar. Seandainya dahulu aku berbuat amal saleh di dunia, mengisi hidupku dengan iman dan amal saleh. Karena ternyata kehidupan kita di dunia ini sebentar, ikhwan, enggak lama. Ternyata kehidupan kita di dunia ini hanya sementara, tidak lama sama sekali. Berapa tahun kita hidup di dunia? 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun? Allah mengatakan fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Dalam surah As-Sajdah ayat kelima. Satu hari di sisi Rabbmu, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun hitungan kalian di dunia. Allahu Akbar. Jadi ketika orang diberikan jatah usia 100 tahun di dunia, dia baru hidup dari 10% dari satu harinya akhirat. Satu harinya akhirat, 1000 tahun hitungan kalian di dunia, bayangkan. 100 tahun panjang bagi manusia, luar biasa. Tapi ternyata baru hidup 10% dari satu harinya akhirat. Apakah kemudian waktu yang singkat itu kita mau sia-siakan begitu saja, ikhwan? Apakah waktu yang singkat itu kemudian kita isi dengan kedurhakaan, kemaksiatan kepada Rabbul Alamin? Ingatlah ketika penghisaban nanti di hari kiamat akan berat. Dan ingatlah yaumul hasrah tersebut, hari penyesalan, di mana seseorang terbelalak matanya ketika melihat jahannam pada saat itu. Dan mereka akan ingat apa saja maksiat, kedurhakaan yang mereka lakukan di atas muka bumi ini. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka manusia akan terkagetkan luar biasa, terutama orang-orang kafir. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surah Yasin ayat ke-52. Qalu, mereka akan berkata, manusia akan berkata ketika Allah bangkitkan nanti di yaumul qiyamah, man ba'athana min marqadina. Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Siapa yang membangunkan kami dari alam kubur kami nih? Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Maha Pengasih, dan telah benarlah para rasul. Ketika mereka dibangkitkan dari alam kubur mereka, bagi orang-orang yang tidak meyakini adanya al-ba'ats, hati-hati, subhanallah. Mereka akan terkagetkan luar biasa ketika Allah Azza wa Jalla bangkitkan mereka di hari kiamat nantinya, yaumul ba'ats. Mereka akan mengatakan, man ba'atsana min marqadina. Siapa yang bangkitkan kami dari alam kubur kami nih? Siapa yang bangunkan kami dari tempat tidur kami ini? Alam kubur maksudnya. Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Ini yang dijanjikan ar-Rahman ini hari ini nih. Wa sadaqal mursalun. Dan telah benar ternyata janji-janji Rasul, janji-janji para Rasul itu, subhanallahil azim. Allah Azza wa Jalla juga berfirman di dalam surah Al-Mudaththir, surah Al-Mudaththir ayat ke-8 dan juga sampai ke-10.
idza nuqira fin naqur, dan apabila sangkakala ditiup, fadzalika yauma idzi yaumun asir, pada hari itu adalah hari yang teramat berat, hari yang ternyata berat, sulit hari itu. Alal kafirina ghairu yasir, terutama bagi orang-orang kafir hari itu tidak mudah bagi mereka. Allahu akbar. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Qamar ayat ke-8, yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Orang-orang kafir berkata ketika mereka dibangkitkan di hari kiamat, hadza yaumun asir, ini hari yang berat ini. Ini hari yang sulit ini. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla telah peringatkan tadi dalam surah Al-Insan ayat 27 ya. Bahwa akhirat itu apa? Yauman tsaqila, hari yang berat. Bukan hari yang ringan, hari yang berat kata Allah tabaraka wa taala. Orang-orang kafir ketika dibangkitkan nanti di hari kiamat baru tersadarkan, hadza yaumun asir. Ini hari yang berat ini, subhanallah. Ini hari yang berat, ini hari yang sulit luar biasa. Bagaimana tidak berat, ikhwan? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa matahari hanya 1 mil di atas kepala manusia. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza kana yaum al-qiyamah udniyat asy-syamsu min al-ibad hatta takun qadra mil aw ithnatain." Apabila hari kiamat terjadi, maka matahari akan didekatkan kepada para hamba hanya 1 mil di atas kepala manusia atau 2. Fatakununa fil 'araq biqadri a'malihim, maka mereka akan tenggelam dengan keringatnya masing-masing sesuai dengan amal yang mereka kerjakan di atas muka bumi ini. Faminhum man ya'khudhu ila aqibayhi, dari mereka ada yang tenggelam semata kakinya. Wa minhum man ya'khudhuhu ila rukbatayhi, dari mereka ada yang tenggelam selututnya. Wa minhum man ya'khudhu ila hiqwayhi, dari mereka ada yang tenggelam sampai sepinggangnya. Wa minhum man yuljamahu iljama, dan dari mereka ada yang tenggelam seluruhnya dengan keringat mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan fi famihi, sampai ke mulutnya tenggelam. Bayangkan, tergantung apa? Amal yang mereka lakukan di atas muka bumi ini. Allahu akbar. Hanya 1 mil. Perawi hadis ini mengatakan apa? Atau seorang Sulaim bin Amir berkata, "Fa wallahi ma adri ma ya'ni bil mil amasafatil ard amil mil alladhi tuktahalu bihi al-ain." Demi Allah, kata Sulaim bin Amir, demi Allah aku enggak tahu 1 milnya itu apakah mil jarak, 1 mil jarak, atau milnya celak. Antum tahu celak? Sifat mata? Alat untuk mengambil kemudian menaruh ke mata, itu namanya mil dalam bahasa Arab. Sulaim bin Amir mengatakan, wallahi saya enggak tahu 1 mil yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apakah mil jarak atau milnya apa? Celak. Dan dua-duanya dekat jelas. Dan dua-duanya dekat jelas, subhanallah. Sekarang saja matahari berjuta-juta kilometer dari bumi, panas yang sedang siang menyengat luar biasa, nggak mungkin kita kuat berlama-lama berjam-jam untuk di tengah sengatan sinar matahari tersebut pingsan. Tapi Allah Azza wa Jalla jadikan manusia nanti di hari kiamat berbeda dengan manusia yang sekarang. Allah takdirkan mereka tidak meleleh. Allah takdirkan mereka tidak hancur ketika matahari hanya 1 mil di atas kepala mereka. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan hadis ini. Jarak 1 mil tersebut, baik 1 mil yang biasa atau milnya celak, semuanya itu dekat, kata beliau. Apalagi sedemikian rupa panasnya matahari di dunia, padahal jarak antara kita dengannya sangatlah jauh. Maka bagaimana jika matahari tersebut berada 1 mil di atas kepala manusia? Dan Allah Azza wa Jalla takdirkan mereka tidak meleleh, mereka tidak hancur, berbeda dengan sekarang. Allah Azza wa Jalla takdirkan mereka ingin mendapatkan azab tersendiri bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang fajir, fasik, munafik pada saat itu. Mereka akan tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Bayangkan, subhanallah.
Dan keadaan di hari kiamat ketika Allah Azza wa Jalla bangkitkan sangatlah luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan 'uratan ghurlan." Akan dikumpulkan manusia nanti di hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak memakai pakaian sehelai pun pada tubuhnya, dan dalam keadaan tidak dikhitan, belum disunat. Riwayat lain mengatakan buhman, la syai'a lahu, enggak bawa apa-apa atau enggak punya apa-apa. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala yanzuru ba'dhum ila ba'd?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah manusia mereka pada hari kiamat itu tidak saling melihat Rasulullah? Karena apa? Enggak pakai pakaian. Di dunia saja kalau satu orang nggak pakai pakaian pasti akan menjadi pusat perhatian, betul ya? Ini seluruh manusia dalam keadaan yang sama. Apakah mereka nggak saling melihat ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertanyaan yang sama mungkin di benak kita, betul ya? Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Aisyah, al-amru ashaddun yawma idzin dzak. Wahai Aisyah radhiyallahu anha, perkaranya hari itu sangatlah menyibukkan. Tidak sempat manusia mikirkan tentang aurat orang lain. Yang mereka pikirkan bagaimana selamat dari azab Allah pada hari ini. Yang mereka pikirkan bagaimana mencekamnya hari itu. Allahu Akbar. Dan ini ilmu yaqin, ikhwan. Keyakinan yang tumbuh ketika kita berilmu tentang ilmu tersebut. Kita belum merasakannya. Kita pun belum melihat tentang yaumul qiyamah, yaumul ba'ats tersebut. Tapi Allah dan Rasulnya menyebutkan secara detail tentang yaumul hasrah tersebut dari ilmu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang kita wajib mempelajarinya. Dan ketika kita mempelajarinya maka akan timbul keyakinan dalam diri kita. Oh, ternyata hari kiamat itu ternyata berat. Hari akhirat itu ternyata luar biasa beratnya, subhanallah. Tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Allahu Akbar. Dan pada saat itu ternyata ada orang-orang yang Allah tabaraka wa ta'ala akan naungi dengan naungan Allah, yakni di bawah arsy Allah tabaraka wa ta'ala. Pada hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah tabaraka wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, Sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla pada hari tidak ada naungan kecuali hanya naungannya. Dan kata para ulama, 7 golongan ini tidak menjadi batasan, hanya 7 ini saja. Nanti kita sebutkan dari hadis yang lain. Siapa saja 7 golongan ini? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imamul adil. Pemimpin atau imam yang adil. Allahu Akbar. Keutamaan tersendiri ketika seseorang pemimpin, seorang imam, Allah Azza wa Jalla berikan anugerah hidayah bagi dirinya bisa adil. Yang kedua, wa syabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Seorang pemuda, syab. Begitu juga pemudi masuk di dalamnya. Yang tumbuh dari beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dia isi hidupnya dengan ibadah kepada Allah. Dia isi hidupnya dengan amal saleh. Dia isi hidupnya dengan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya di negeri akhiratnya. Syab, pemuda atau pemudi juga masuk di dalamnya. Yang tumbuh dari beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena masa muda ini masa berat, ikhwan. Di mana masa fitnah yang sangat luar biasa. Di mana masa bergejolak hati untuk melanggar perintah-perintah Allah dan Rasulnya, atau melanggar larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Dan ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan satu naungan bagi seorang pemuda atau pemudi yang mereka tumbuh dari beribadah kepada Rabbul Alamin. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Allahu Akbar. Nikmat ketika berada di masjid. Senang ketika berada di masjid. Bukan di tempat lain, di mall, pasar, tidak, di masjid.
Hatinya selalu terpaut kepada masjid Allah tabaraka wa taala, rumah Allah. Yang keempat, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah, mereka berpisah pun karena Allah. Ukhuwah Islamiyah. Baik laki-laki ataupun perempuan. Mereka yang mendasari persahabatan mereka, pertemanan mereka dengan dasar iman dan takwa. Mereka berkumpul karena Allah, mereka berpisah pun karena Allah. Allahu Akbar. Ini nikmatnya orang yang mempunyai ukhuwah Islamiyah, ya kawan. Selalu hatinya terpaut kepada saudaranya. Ketika saudaranya sakit, dia merasakan sakit. Ketika saudara dalam kesulitan, dia merasakan kesulitan. Bukan masa bodoh, tidak, ikhwan. Bukan itu yang diajarkan dalam Islam. Karena seorang muslim dengan muslim yang lain, kata Nabi SAW, seperti satu tubuh. Apabila satu tubuh itu sakit, seluruh tubuh itu akan sakit. Subhanallah, akan merasakan sakit pula. Bukan masa bodoh sendiri, tidak. Karena ukhuwah Islamiyah ini bisa dikatakan subhanallah sesuatu yang langka zaman sekarang. Kemudian yang kelima, wa rajulun da'athu imra'atun dzata husnin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik dan juga bangsawan. Contohnya Nabi Yusuf nih. Dan ini pun berlaku bagi seorang wanita. Orang yang punya rasa takut kepada Allah, ini kelima nih. Laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik, bangsawan luar biasa. Dzata mansabin wa jamal, dzata husnin wa jamal. Punya kedudukan, cantik, bangsawan luar biasa. Dia mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Subhanallah. Nabi Yusuf alaihissalam contohnya. Yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang laki-laki yang bersedekah dengan satu sedekahnya, dan ini perempuan masuk pun di dalamnya, jangan takut. Seorang laki-laki yang bersedekah dengan satu sedekahnya fa akhfaha, dan dia menyembunyikan sedekahnya. Perhatikan ikhwan, ikhlas. Yang di antara kiat agar selalu ikhlas dalam amal saleh kita, sering menyembunyikan amal saleh dengan syarat amal saleh tersebut memang bisa disembunyikan. Dia menyembunyikan sedekahnya. Contohnya sedekah bisa disembunyikan. Salat berjamaah di masjid bisa disembunyikan? Gak bisa, gak mungkin. Kenapa ente gak salat berjamaah di masjid? Karena takut riya, Pak Ustaz. Ini ngeles namanya. Gak bisa. Haji umrah bisa sembunyi-sembunyi? Gak bisa, gak mungkin. Sedekah bisa, salat malam bisa, berkhalwat dengan Allah bisa, baca Al-Quran sendiri bisa. Fa akhfaha, dia menyembunyikan sedekahnya, ikhlas. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kanan dan kiri selalu bersama nih, kawan. Maksudnya apa? Orang terdekatnya pun nggak tahu apa yang dilakukan orang ini, apa yang diinfakkan oleh orang ini. Subhanallah. Saking ikhlasnya luar biasa, saking menyembunyikan amal saleh. Dan para ulama terkenal dengan ini nih, kawan. Terkenal dengan hal ini nih. Imam Malik rahimahullah taala dikatakan oleh Abdullah ibn Mubarak, Imam Malik itu tidak banyak sholatnya, nggak banyak puasanya, nggak banyak amal solehnya, tapi kami yakin Imam Malik ini ada banyak amal soleh yang dia sembunyikan. Karena itu Allah Azza wa Jalla jadikan namanya masyhur di dunia Islam. Subhanallah, subhanallah. Abdullah bin Mubarak dikomentari oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Abdullah bin Mubarak begitu pula. Kami tidak melihatnya banyak sholat, banyak puasa, tidak. Tapi kami yakin dia banyak amal saleh yang dia sembunyikan. Yahya ibn Ma'in mengomentari Imam Ahmad bin Hanbal. Aku menemani Ahmad ibn Hanbal selama 50 tahun lamanya. Berteman 50 tahun, bayangkan. Tidak pernah satu kali pun Imam Ahmad ibn Hanbal membanggakan satu amalnya, menceritakan kepada diriku. Allahu Akbar. Ini terkenal nih ulama, ikhwan. Bukan kemudian sedekah 1 juta se-RW tahu. Sedekah 10 juta sekelurahan tahu. Subhanallah. Sembunyikan amal kita, memang itu bisa kita sembunyikan. Karena ternyata orang-orang seperti ini akan terjamin keikhlasannya, insyaallah lebih terjamin, dan akan mendapatkan naungan Allah tabaraka wa taala di bawah arsy Allah ketika di hari kiamat nantinya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainah. Seorang laki-laki yang berzikir di dalam kesunyian, keheningan.
kemudian air matanya mengalir. Allahu Akbar. Ini pun orang yang ikhlas dan orang yang punya rasa takut kepada Allah ini. Berzikir di dalam keheningan, kesunyian, bukan keramaian. Sebelah nangis, ikutan nangis. Kenapa? Solider, dia nangis, ada nangis juga. Salah ini. Tapi dalam keheningan, dalam kesunyian, nggak ada orang yang tahu dia berkhalwat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ulama terkenal dengan ini, ikhwan, khalwatnya dengan Rabbul Alamin, berdua-duanya dengan Allah Azza wa Jalla. Dan ketika dia mengingat tentang dosanya, mengingat tentang azab akhirat dan lain sebagainya, contohnya hari kiamat, menjadikan dirinya nangis, subhanallah. Mengalir air matanya. Ada satu orang yang penasaran dengan Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar, ulama jarh wa ta'dil, yang antara ulama hadis yang sangat ma'ruf, luar biasa namanya. Orang ini penasaran amal apa yang dilakukan Abdullah ibn Mubarak ini sampai dirinya ini namanya luar biasa terkenal di dunia Islam. Maka satu orang ini mengikuti Abdullah ibn Mubarak sampai suatu saat, karena dia melihat apa yang dilakukan Abdullah ibn Mubarak biasa-biasa saja gitu. Sampai suatu saat, sampailah orang ini dengan Abdullah ibn Mubarak dan yang lainnya di satu restoran. Dan itu ketika malam hari. Tiba-tiba angin bertiup kencang mematikan seluruh pelita yang ada di restoran tersebut. Zaman dulu nggak ada lampu pelita, dinyalakan. Maka apa yang dilakukan orang? Sibuk mencari apa? Api untuk bisa apa? Menyalakan pelita-pelita tersebut, betul ya? Sibuk cari ini, gelap luar biasa. Selesai sampai pelitanya nyala semua, maka orang ini melihat Abdullah ibn Mubarak tetap duduk di tempatnya dan jenggotnya basah. Ini hebatnya ulama nih, kawan. Apa kata orang ini? Hadza huwa. Oh, ini dia nih. Ini yang menjadikan orang ini sangat masyhur di dunia Islam. Allah Tabaraka wa Ta'ala masyhurkan namanya luar biasa. Rasa takutnya kepada Allah luar biasa. Dan aku yakin pada saat itu dia sedang memikirkan bagaimana gelapnya alam kubur, bagaimana mengerikannya hari akhirat, bagaimana yaumul qiyamah yang sangat luar biasa beratnya. Yang lain sibuk mencari apa? Api untuk bisa menyalakan pelita. Dia tetap duduk dan nangis, takut pada saat itu. Bagaimana ketika ana di alam kubur gelap seperti ini? Bagaimana ketika ana di hari akhirat yaumul qiyamah gelap seperti ini, berat luar biasa. Rasa takut yang sangat luar biasa. Jenggotnya basah. Lihat, subhanallah. Ikhwani wa khatifiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana saya katakan tadi, 7 golongan ini tidak terbatasi hanya 7 ini. Karena dalam hadis lain ada juga orang yang dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat yang tidak termasuk dari 7 golongan ini. Siapa dirinya? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anzara mu'siran aw wada'a anhu adhallallahu fi dhillihi." Barang siapa yang memberi kelonggaran waktu bagi orang yang sulit membayar hutangnya atau memutihkan hutangnya. Perhatikan 2 nih. Kita ngutangin kepada orang itu datang kepada kita. Maaf, saya lagi kesulitan, saya minta tempo lagi untuk bisa membayar. Oh iya, silakan. Dia beri kelonggaran waktu. Bahkan yang kedua, dia putihkan. Gak apa-apa, gak usah bayar, sudah. Saya ikhlaskan, saya putihkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang ini akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Pada hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini di antara orang yang mendapatkan naungan selain dari 7 orang tersebut. Ibra'u mu'sir, orang yang membebaskan hutang manusia. Ikhwani wa khatifiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang manusia telah dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, telah dikumpulkan dalam padang mahsyar dengan keadaan yang sangat luar biasa mengerikannya, maka manusia akan mempertanggungjawabkan amal-amal yang mereka lakukan di atas muka bumi ini. Hisab, audit. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Yasin ayat ke-65, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim
wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ketika mulut seseorang akan dikunci oleh Allah. Ketika di dunia orang ini pintar mungkin bersilat lidah, pintar berargumen sehingga bisa lepas dari hukuman. Nanti di akhirat Allah Azza wa Jalla akan mengunci mulutnya. Tidak bisa ngomong mulutnya. Wa tukallimuna aydihim, dan tangannya akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, begitu juga kakinya akan menjadi saksi atas mereka apa yang mereka lakukan di atas muka bumi ini. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allahu akbar. Tangannya akan berbicara, kakinya pun akan berbicara menjadi saksi dari apa yang mereka lakukan di atas muka bumi ini. Betul aku lakukan ini ya Allah. Betul aku lakukan ini ya Allah. Betul kaki ini jalankan ke tempat maksiat ya Allah. Bahkan bagi orang-orang yang menggunakan tubuhnya untuk durhaka maksiat kepada Allah, maka siap-siaplah kulit kita akan menjadi musuh yang nyata bagi diri kita nanti di hari kiamat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Fussilat, surah ke-41 Fussilat ayat ke-19 dan 20 atau 19 sampai 21. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Dan pada hari musuh-musuh Allah akan dikumpulkan, digiring ke dalam neraka, dan mereka dalam keadaan terpencar-pencar. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sampai ketika mereka di depan neraka tersebut, maka pendengaran mereka, penglihatan mereka, dan kulit mereka akan menjadi saksi dari apa yang mereka kerjakan di atas muka bumi ini. Qalu wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Maka mereka akan berkata kepada kulit mereka masing-masing, lima syahidtum alaina, kenapa kok kalian malah menjadi saksi atas diri kita sendiri? Maka kulit akan berkata, lihat Allah Azza wa Jalla jadikan kulit itu bisa jawab nanti di hari kiamat. Qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulla syai'. Kulit pun akan menjawab nanti di hari kiamat, Allah Azza wa Jalla yang telah menjadikanku berbicara, yang telah menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Kulit manusia akan menjadi musuh bagi dirinya ketika dia gunakan tubuhnya dalam bermaksiat durhaka kepada Rabbul Alamin. Bayangkan, subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Barzakh Al-Aslami, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sampai ditanya beberapa pertanyaan. Dalam riwayat lain an khams, sampai ditanya 5 pertanyaan. Apa saja yang ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla? Yang pertama an umrihi fima afnah, tentang umurnya, dihabiskan untuk apa jatah umurnya di dunia. Tentang umurnya, usianya, dihabiskan untuk apa jatah usianya di atas muka bumi ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya, apakah dia amalkan ilmunya tersebut. Ini pentingnya seseorang mengamalkan ilmu yang telah diketahui nih, kawan. Jika 3 ilmunya tersebut akan memudaratkan dirinya dunia dan akhirat, na'udzubillah. Ilmu agama maksudnya. Berusaha mengamalkan dengan maksimal ilmu yang telah kita ketahui. Pertanyaan selanjutnya wa an malihi, tentang hartanya, dan khusus tentang harta ditanya 2 pertanyaan. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana didapatkan harta itu dan kemana dihabiskan harta tersebut. 2 pertanyaan khusus, lihat. Dari mana didapatkan, kemana dihabiskan. 1 rupiah Allah akan tanya nanti di hari kiamat. Apakah kita mendapatkannya dari sesuatu yang halal atau yang haram, dan apakah kita menghabiskannya, membelanjakannya kepada sesuatu yang haram ataupun yang halal. Kemudian pertanyaan selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam an jismihi fi ma ablah,
tentang jasad kita nih, ikhwan, anggota tubuh kita nih, badan kita nih. Untuk apa kita pergunakan di dunia? Letih kita nih buat apa di atas muka bumi ini? Capek kita dibuat apa di atas muka bumi ini? Ibadah, maksiat atau apa? Kedua mata kita pergunakan untuk apa? Kedua telinga kita pergunakan untuk apa? Lisan kita pergunakan untuk apa? Tangan kita pergunakan untuk apa? Kaki kita pergunakan untuk apa? Hati kita pergunakan untuk apa? Otak kita, akal kita pergunakan untuk apa? Allah akan tanya di hari kiamat. Maka bergembiralah orang-orang yang menggunakan anggota tubuhnya untuk berletih dalam ketaatan kepada Allah menuju surganya. Allahu Akbar. Dan dalam riwayat lain disebutkan an syababihi fi ma'ablah, tentang masa mudanya. Lihat, tadi udah umur sebenarnya sudah masuk, betul ya? Tapi Rasulullah SAW mengkhususkan masa mudanya. Untuk apa dihabiskan masa mudanya? Kenapa? Tadi saya katakan masa bergejolak. Berapa banyak orang-orang ketika tua menyesal, ya Allah, dulu anak ketika muda kenapa anak berbuat itu? Ya Allah, kenapa dahulu ketika anak muda jauh darimu ya Allah, jauh dari sunnah nabimu ya Allah? Masa muda, masa yang sangat rentan untuk seseorang terjerumus kepada kedurhakaan, kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Satu pertanyaan khusus, bayangkan, bagi orang-orang yang masa mudanya ternyata dia sia-siakan, maka bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla, beristighfar kepada Allah, dan bergembiralah bagi orang-orang yang ketika masa mudanya dia isi dengan iman dan amal saleh, ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, secara umum Allah Azza wa Jalla akan bertanya dua hal kepada manusia nanti di hari kiamat. Secara umum, kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, kitabnya Miftah Daris Sa'adah, akan bertanya, Allah Azza wa Jalla akan bertanya kepada manusia dua hal secara umum. Yang pertama, kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, madza kuntum ta'budun? Apa yang kalian sembah wahai manusia? Lihat, tauhid, akidah nih yang pertama. Madza kuntum ta'budun? Apa yang kalian sembah wahai manusia? Apakah kalian menyembah Allah, beribadah hanya kepada Allah, memurnikan ketaatan kepada Allah, atau tidak? Nah, pertanyaan yang kedua, wa madza ajabtumul mursalin? Dan apakah kalian menyambut seruan para rasul? Apakah kalian menyambut seruan para rasul? Apakah kalian mengikuti rasul-rasul kalian? Dan kita jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua hal secara sekaligus yang akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla secara umum tadi di hari kiamat. Dan ketika seorang manusia ingin mengelak apa yang dia lakukan di dunia, dan pada hakikatnya nggak mungkin dia bisa mengelak, Allah Azza wa Jalla akan datangkan catatan amal. Lihat, ini hisab, ikhwan. Catatan amal dirinya di atas muka bumi ini, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia katakan di atas muka bumi ini, lengkap dalam catatan amal tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Kahfi, surah ke-18 ayat ke-49, wa wudi'al kitab, dan akan didatangkan catatan amal. Akan diletakkan catatan amal nanti di hari kiamat di depan mata kepala orang tersebut, catatan amal dirinya. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fih. Maka orang-orang yang mujrim, pendosa, akan merasa takut dengan catatan amal tersebut karena dia tahu apa isi catatan amal itu. Wa yaqulun, dan mereka akan berkata, ma li hadzal ya wailatana, celaka diri kami, ma li hadzal kitab. Catatan apa? Kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidaklah perbuatan yang kecil ataupun yang besar kecuali seluruhnya tercatat dalam catatan amal ini. Allahu Akbar. Dari perbuatan ketaatan kita yang pertama sampai terakhir tercatat semuanya. Dari perbuatan maksiat kita yang pertama sampai terakhir tercatat di dalamnya. Bayangkan, ikhwan. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semuanya lengkap dalam catatan amal tersebut. Wa wajadu ma'amilu hadira, dan mereka mendapati semua apa yang telah mereka kerjakan itu tertulis dalam catatan amal tersebut. Wa la yadhlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak menzalimi, dan Tuhanmu tidak menzalimi sama sekali seorang pun, satu pun orang. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surah Al-Isra,
Surah ke-17 ayat 13 dan 14. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan pada hari kiamat kami akan keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Tadi itu catatan amal seorang akan dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah katakan kepada mereka semua yang memiliki kitab, Iqra kitabak, baca catatan amalmu hari ini, kata Allah. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Pada hari ini cukuplah dirimu yang akan menghitung atas dirimu sendiri. Selamatnya engkau dari azab Allah. Allahu Akbar. Dan manusia nggak bisa mengelak, ikhwan. Sama sekali nggak bisa mengelak. Lihat tadi, subhanallah. Anggota tubuhnya akan bersaksi. Catatan amalnya akan ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga manusia akan melihat apa saja yang dia lakukan di atas muka bumi ini. Allah akan lihat. Bumi yang kita pijak pun akan bersaksi apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Allahu Akbar. Bagaimana manusia, ikhwan? Maka sangatlah jahil, ikhwan. Pantaslah Allah mengatakan jahalah, bodoh. Ketika orang-orang itu berbuat kemaksiatan kepada Allah, pada saat itu orang itu menjadi orang bodoh pada hakikatnya. Kenapa? Karena dia menukar kesenangan yang abadi di surga Allah di akhirat hanya dengan kesenangan yang semu sifatnya di dunia. Makanya Allah katakan jahalah, bodoh. Orang-orang yang berbuat kemaksiatan padahal dia tahu Allah Azza wa Jalla akan menghisap dirinya, subhanallah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nuqishal hisab udziba." Barang siapa yang Allah hisab diri dengan teliti, maka dia pasti akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Allah menghisab diri dengan teliti luar biasa, dia akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa setelah tahiyat akhir sebelum salam. Pada salat wajib kita, Allahumma hasibni hisaban yasira atau hisaban yasira. Ya Allah, hisab diriku dengan hisab yang mudah ya Allah. Hisab diriku dengan hisab yang mudah ya Allah, subhanallah. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah Azza wa Jalla fadzalikumul ard. Allah Azza wa Jalla akan memperlihatkan kitab hambanya, ini catatan hambanya. Ini engkau lakukan ini, engkau lakukan ini, engkau lakukan ini. Hamba itu mengatakan betul ya Allah aku lakukan, betul ya Allah aku lakukan. Bahkan dia menyangka dirinya halak, hancur, binasa nih. Semuanya Allah ungkap semua hari ini nih. Tapi subhanallah, Rasul mengatakan kemudian Allah memaafkannya begitu saja. Dan barang siapa yang dipersulit hisabnya, maka dia akan binasa nantinya di hari kiamat. Allahu Akbar. Maka doa-doa ini, ikhwan, ketika kita setelah selesai dari tahiyat akhir dalam salat wajib kita sebelum salam, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisab diriku dengan hisab yang mudah ya Allah. Hisab diriku dengan hisab yang mudah ya Allah. Agar Allah Azza wa Jalla berikan penghisapan yang mudah bagi diri kita semua. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang manusia dihisab, kemudian manusia akan ditimbang mizan al-hasanat was sayyiat. Pahala dan dosa, kebaikan dan keburukan. Ulama khilaf panjang lebar tentang masalah apa yang ditimbang. Ada yang mengatakan bahwa tubuh kita pun akan ditimbang. Ada yang mengatakan hanya catatan amal kita dan lain sebagainya. Ala kulli hal, intinya pasti akan ditimbang antara kebaikan kita dan keburukan kita, antara pahala kita dengan dosa kita. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 47. Wa nad'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, timbangan tersebut. Maka tidak ada seorang pun yang dizalimi, tidak ada seorang pun yang dirugikan sedikit pun dalam timbangan amal tersebut. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha. Sekalipun hanya seberat biji zarrah atau biji sawi,
Pasti kami akan mendatangkan pahalanya kepada diri mereka. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami membuat perhitungan bagi mereka. Allahu akbar, subhanallah. Allah azza wa jalla pasti akan menimbang diri kita, ikhwan. Dan barang siapa yang ringan amal timbangan kebaikannya itu ringan, amal timbangan keburukannya mengalahkan amal timbangan kebaikannya. Hati-hati. Allah azza wa jalla berfirman dalam surah Al-A'raf ayat ke-8 dan ke-9, wal waznu yawma idzinil haqq, timbangan pada hari itu adalah timbangan kebenaran, menjadi ukuran kebenaran. Faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun, dan barang siapa yang berat timbangannya, yaitu berat timbangan kebaikannya maksudnya, maka mereka menjadi orang yang muflihun, bahagia, sukses, beruntung. Lihat, ini beruntung ikhwan, seorang yang amal timbangan kebaikannya apa? Berat. Wa man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang ringan amal timbangan kebaikannya, berarti amal timbangan keburukannya mengalahkan amal timbangan kebaikannya. Faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri disebabkan kepada ayat-ayat kami mereka bersiap berpaling, kata Allah azza wa jalla. Allahu akbar. Bagi orang-orang yang dia tahu bahwa diri akan dihisab dan juga ditimbang, maka dia akan menghisab dan juga menimbang amalnya di atas muka bumi ini. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu yaumal ardil akbar, hisablah diri kalian sebelum Allah azza wa jalla menghisab diri kalian nanti di yaumul qiyamah, nantinya di akhirat. Tuzanu a'malum qabla an tuzan, timbanglah amal-amal kalian di atas muka bumi ini sebelum Allah azza wa jalla menimbang amal kalian nanti di hari akhirat nantinya. Subhanallah. Karena barang siapa yang menghisab dirinya, menimbang amal-amalnya, maka insyaallah ta'ala penghisaban dan juga pertimbangan atau timbangan nanti di hari kiamat akan lebih mudah dia jalani. Tapi barang siapa yang lalai dari mengintrospeksi dirinya, lalai dari memuhasabah dirinya, lalai dari menghisab dan juga menimbang amalnya, jangan kaget ketika nanti penghisaban dan juga mizan timbangan di hari akhirat akan berat dia jalani, ikhwan. Ini Umar bin Khattab yang mengatakan, yang kita tahu bersama, Umar fil jannah, kata Nabi SAW. Umar pasti masuk ke dalam surga. Masih mengatakan ini, takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, takut kepada azab Allah azza wa jalla. Dan ayat yang sering kita baca insyaallah dalam surah Az-Zalzalah, ayat ke-7 dan juga ke-8, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarrah, sekecil apapun, niscaya dia akan melihat hasilnya nanti di hari akhirat. Dan barang siapa yang melakukan keburukan seberat biji zarrah pun, dia pun akan melihat hasilnya nanti di hari akhirat. Allahu akbar, subhanallah. Gak ada yang terluput dari Allah sedikit pun, ikhwan. Maka sangat jahil, sangat naif ketika seseorang berbuat kemaksiatan padahal dia tahu dan dia yakin Allah azza wa jalla selalu melihat dirinya. Kalau kita 24 jam dipantau dengan CCTV, yang CCTV itu gak bisa melihat hati kita, ikhwan. Gak bisa melihat bagaimana pikiran kita. Walillahi mathalul a'la, tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah azza wa jalla al-sami, al-basir, al-alim, al-khabir, maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, bahkan pengetahuan secara terperinci. Kenapa kok kita lebih takut dengan CCTV daripada kepada Allah azza wa jalla, ikhwan? Berapa banyak manusia, subhanallah, dia yakin Allah melihatnya, yakin, subhanallah, tapi kenapa anda bermaksiat? Tapi kenapa anda durhaka kepada Allah tabaraka wa ta'ala, subhanallah? Apakah anda tidak yakin bahwa diri anda akan dihisab, ditimbang oleh Allah azza wa jalla nanti di hari kiamat? Apakah anda tidak yakin bahwa anda akan melewati sirat? Yang kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sirat yang membentang di atas neraka jahanam tersebut itu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Yang di samping kanan dan kirinya ada kalalib, ada kail atau ada besi-besi yang akan mengambil orang-orang tersebut.
Ada orang yang selamat subhanallah dari sirat tersebut, dan ada pun yang tidak, terjerumus ke dalam neraka jahanam pada saat itu. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, selamatkan. Ada orang yang seperti apa? Kedipan mata sampai. Ada orang yang seperti angin, ada orang yang seperti naik kuda, ada orang yang merangkak, ada orang yang berjalan, berlari, merangkak, sampai ada orang yang terjerumus jatuh. Ambil khalif tersebut jatuh ke dalam neraka Allah tabaraka wa taala. Allahu akbar. Dan kita tahu bersama hanya ada dua tempat kembali manusia, enggak ada ketiga. Al-jannah atau nar, surga atau neraka. Saya sampaikan ketika subuh tadi, Umar bin Abdul Aziz pernah menangis semalam suntuk memikirkan satu ayat dalam kitab Allah dalam surah Asy-Syura, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Segolongan manusia ada yang dikumpulkan dan digiring dimasukkan ke dalam surga, dan segolongan manusia ada yang dikumpulkan dan digiring dimasukkan ke dalam neraka. Umar bin Abdul Aziz berkata, wa ana la adri ayyi fariqin ana, dan aku tidak mengetahui pada saat itu aku termasuk golongan yang mana. Ini yang berbicara Umar bin Abdul Aziz, ikhwan, yang terkenal kesalehannya luar biasa, rasa takutnya kepada Allah luar biasa, seorang khalifah yang sangat adil luar biasa. Allah Azza wa Jalla bukakan keberkahan-keberkahan ketika beliau memimpinnya, hanya 2,5 tahun kurang lebih. Takut kepada Allah tabaraka wa taala tentang masalah hari kiamat tersebut. Bagaimana dengan kita, ya ikhwan? Apakah kita merasa aman dari azab Allah tabaraka wa taala? Dan manusia akan menyesal dengan penyesalan yang luar biasa pada hari itu. Di antara penyesalannya karena mereka salah dalam mengambil teman di dunia. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Furqan, surah ke-25, ayat ke-27 sampai 29. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Pada hari ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangan mereka. Orang ketika menyesal biasanya gigit apa? Jari. Gigit jari dia nih. Allah membahasakan bukan hanya jari situ, yadaihi, kedua tangan mereka. Bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan orang-orang zalim tadi nanti di hari kiamat akan berusaha memasukkan kedua tangan mereka ke dalam mulut mereka. Saking apa? Menyesalnya. Kemudian mereka mengatakan, seandainya dahulu aku mengikuti jalannya para rasul. Ya wailata, sungguh celaka diri kami. Laitani lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya aku tidak menjadikan si fulan menjadi teman dekatku, khalilku, sahabat karibku. Kenapa? Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Karena si fulan ini telah menjauhkan aku dari hidayah Al-Qur'an, padahal hidayah Al-Qur'an datang kepada diriku. Wa kana syaitanu lil insani khadhula, dan syaitan benar-benar menjadi pengkhianat bagi manusia. Allahu akbar. Bagi orang-orang yang menjadikan temannya, ternyata temannya tersebut jauh dari Allah, menjadikan dirinya jauh dari agama Allah tabaraka wa taala. Ingat, hati-hati. Ternyata persahabatan yang hakiki adalah persahabatan yang dibangun atas dasar iman dan takwa. Bukan hanya di atas dasar kepentingan semata, bukan hanya di atas dasar kecocokan semata di dunia, tidak. Berapa banyak orang-orang kita lihat, ya Allah, ya saya nyesel, saya salah ngambil teman. Dan bukan hanya anak kecil ini, ikhwan, hatta sudah tua, subhanallah. Berapa banyak kita lihat orang-orang tua yang salah dalam mengambil temannya, terjerumus lagi ke dalam kembah kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah. Teman buruk itu bahaya. As-sahib, sahib. Teman itu yang menarik, seperti magnet. Ketika teman kita teman yang buruk, dia akan menarik kita ke neraka Allah Azza wa Jalla. Maka lihatlah kepada siapa kita berteman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung agama teman karibnya. Maka lihatlah kepada siapa dia berteman karib, kepada siapa dia bersahabat dekat. Subhanallah. Tanya kepada diri kita, saya bangun pertemanan ini atas dasar apa? Iman dan takwa atau hanya duniawi semata? Tanya kepada diri kita, siapa yang kita jadikan teman-teman dekat kita? Apakah orientasinya ukhrawi atau duniawi semata?
Tanya kepada diri kita, apakah kita sudah mendapatkan teman yang sejati menurut Allah dan Rasulnya? Siapa yang mengingatkan kita tentang Allah ketika kita bertemu dengannya? Yang menjadikan diri kita ingat kepada alam akhirat ketika kita bertemu dengannya? Yang menjadikan iman kita naik ketika kita bertemu dengannya? Ketika ada seorang teman yang mengajak kita jalan ke masjid untuk sholat berjamaah, ini teman sejati kita pada hakikatnya. Ketika ada teman yang mengajak kita datang ke kajian seperti ini teman sejati kita, ikhwan. Bukan hanya teman yang selfie bareng, diajak makan bareng, dibayarin, bukan. Itu semu teman-teman yang seperti itu, ikhwan. Tapi teman yang mendekatkan kita ke akhirat Allah tabaraka wa taala, ke surga Allah azza wa jalla, ikhwan. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pada hari kiamat tersebut, iblis laknatullah alaih, makhluk yang terlaknat, menjadi makhluk terlaknat sampai hari kiamat dan pasti masuk neraka Allah, yang pasti selalu mengajak kita ke neraka Allah, menemani dirinya. Iblis akan berkhutbah nanti di hari kiamat. Dan khutbah iblis ini ternyata Allah azza wa jalla kekalkan dalam Al-Quran, dan ini pasti akan terjadi nanti di hari kiamat. Perhatikan baik-baik, luar biasa nih. Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, idza jaa yaumul qiyamah qama iblis khatiban 'alal mimbar. Apabila terjadi hari kiamat, maka iblis akan berdiri di atas mimbar dan berkhutbah. Apa khutbah iblis? Allah sebutkan dalam surah Ibrahim. Dalam surah ke-14 Ibrahim, ayat ke-22 dan 23, Allah azza wa jalla berfirman, wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr, dan syaitan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan. Lihat, iblis berkhutbah nih, hisab selesai nih, ini penduduk surga, ini penghuni neraka. Iblis akan berkhutbah di hadapan para pengikutnya terutama, subhanallah. Innallaha wa'adakum wa'adal haqq. Lihat, berkhutbah di hadapan pengikutnya, berarti apa? Ahlun nar. Sesungguhnya Allah azza wa jalla menjanjikan kepada kalian janji-janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku pun menjanjikan kepada kalian, tapi aku mengingkari janjiku kepada kalian. Wa ma kana 'alaikum illa min sultanin, wa ma kana li 'alaikum min sultani illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan aku enggak punya kekuatan untuk memaksa kalian mendurhakai Allah, kecuali aku hanya mengajak kalian, membisikkan. Syaitan, iblis enggak ada kemampuan untuk mengajak atau memaksa kita untuk berbuat maksiat, enggak ada, ikhwan. Allah azza wajalla tidak izinkan itu tuh. Enggak bisa syaitan lari kita nih, ente buat maksiat nih ke sini, enggak bisa. Illa an da'awtukum, kecuali aku hanya membisikkan kepada kalian, mengajak kalian, ini enak nih, ini enak nih, ini enak nih. Yang semuanya ternyata apa? Neraka semua nih, maksiat semua nih. Fastajabtum li, kata iblis. Ternyata kalian menjawab seruanku, mengaminkan apa bisikanku tuh. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka hari ini jangan salahkan aku, salahkan diri kalian sendiri, kata iblis. Ma'ana bimusrikhikum wa ma'antum bimusrikhi. Aku gak bisa menolong kalian hari ini, kalian pun gak bisa nolong aku hari ini. Allahu Akbar. Lihat bagaimana kurang ajarnya iblis, luar biasa, ikhwan. Dia yang menjadikan manusia terjerumus ke dalam neraka, buat maksiat dan lain sebagainya, dia yang lepas diri, berlepas diri. Bayangkan, subhanallah. Ma'ana bimusrikhikum wa ma'antum bimusrikhi. Aku gak bisa menolong kalian, kalian pun gak bisa menolong aku dari azab Allah pada hari ini. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan syirik kalian, perbuatan menyekutukan kalian kepada dengan Allah dengan sejak dahulu. Lebih luar biasa kurang ajar nih, kawan. Dari dulu aku telah apa? Telah mendustai perbuatan syirik kalian kepada Allah nih. Telah mendustai perbuatan maksiat kalian, perbuatan durhaka kalian kepada Allah. Dari dulu aku telah dustai itu tuh. A'udzubillahi min dzalik. Innal zalimina lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang zalim pasti akan mendapatkan siksaan yang pedih. Wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus salihati jannat. Ini syarat agar terlepas dari khutbah iblis nanti di neraka, ya kawan, atau di akhirat nanti.
Dan orang-orang yang beriman dan juga mengerjakan amal saleh, pasti dua ini nih, iman, amal saleh, iman, amal saleh. Dan ketika disebutkan iman, amal saleh, pasti di dalamnya ada ilmu. Iman, ilmu agama yang benar, amal saleh. Karena nggak mungkin seseorang dapat beriman yang benar kecuali dengan ilmu yang benar. Nggak mungkin seseorang dapat beramal saleh yang benar kecuali ilmunya benar. Iman, ilmu, amal saleh. Dan orang-orang yang beriman dan juga mengerjakan amal saleh akan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar, khalidina fiha biizni rabbihim, mereka kekal di dalamnya seizin Tuhan mereka. Tahiyyatuhum fiha salam, dan ucapan penghormatan mereka dalam surga tersebut adalah salam, keselamatan. Allahu akbar. Ketika kita ingin berbuat kemaksiatan kepada Allah, ingat khutbah ini, ikhwan. Ingat khutbah iblis akan berkhutbah di hadapan para pengikutnya nanti di hari akhirat. Bagi orang-orang yang mengaminkan bisikannya, bagi orang-orang yang mengikuti rayuan bujuk rayunya, maka hati-hati, dia bisa termasuk golongan hamba-hamba Allah yang mendengarkan khutbah iblis ini nantinya dan akan menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Kenapa? Yaumul hasrah, hari penyesalan di mana waktu dan kesempatan tidak sama sekali Allah berikan lagi pada saat itu. Sehingga banyak dari manusia ketika Allah Azza wa Jalla masukkan ke dalam neraka ingin kembali ke dunia. Dan saya tutup dengan ayat-ayat ini, kan? Pengen saya buka sesi tanya jawab. Banyak manusia ketika Allah Azza wa Jalla masukkan ke dalam neraka ingin kembali ke dunia. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Fatir, surah 35 ayat 37. Wahum yastarikhuna fiha, dan mereka penghuni neraka akan berteriak meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang mereka minta? Apa yang mereka teriaki kepada Allah? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Allah, kami ingin beramal saleh, amal saleh yang dahulu kami tinggalkan. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian untuk mengambil pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Lihat, Allah ingatkan apa? Umur, usia. Ketika mereka ingin kembali ke dunia, Allah ingatkan satu nikmat ini nih, ikhwan, umur, usia, waktu. Subhanallahil azim, luar biasa. Waja'akumun nadhir, dan telah datang peringatan kepada kalian. Baik orang yang memperingatkan kita, para nabi, rasul, dai dan lain sebagainya. Fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir, maka rasakanlah azab Allah pada hari ini, tidak ada sedikit pun penolong bagi orang-orang zalim pada hari ini, kata Allah. Subhanallah. Allah berfirman pula dalam surah As-Sajdah ayat ke-12. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, ya Tuhan kami telah mendengar dan kami telah melihat, ya Allah. Lihat, Rabbana absarna wa sami'na, kami sudah melihat, kami sudah mendengar. Ketika manusia melihat neraka tadi itu dengan kengeriannya luar biasa, yaumul ba'ts dengan kengeriannya luar biasa, kami sudah melihatnya ternyata, ya Allah. Kami sudah mendengarnya ternyata dengan jelas, ya Allah. Farji'na na'mal salih, kembalikan kami ke dunia, Allah. Kami ingin beramal saleh. Inna muqinun, sekarang kami baru yakin, ya Allah. Allahu akbar. Ainul yaqin ini tadi. Keyakinan yang tumbuh karena apa? Melihat. Kenapa? Mereka jauh dari ilmu yakin orang-orang ini, kan? Mereka jauh dari ilmu yang melahirkan keyakinan. Mereka duduk ngaji, ataupun ketika mereka duduk dalam kajian tidak merasang telinga dan hati mereka dengan benar, tidak mempraktikkan ilmu-ilmu yang telah mereka kerjakan atau mereka dapatkan dalam kajian tersebut. Subhanallah. Farji'na na'mal salihan inna muqinun, kembalikan kami ke dunia, Allah. Kami ingin beramal saleh, sesungguhnya kami sekarang baru yakin. Dan ayat yang terakhir dalam pertemuan kita dalam surah Al-Mu'minun, dalam surah ke-23 ayat ke-106 sampai 108. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin.
Mereka akan berkata, ya Allah Tuhan kami. Lihat, perhatikan, Rabbana, Rabbana. Lihat, semua ahlu nar mengatakan apa? Rabbana, Rabbana, Rabbi, Rabbana. Padahal di dunia mereka jauh dari kata-kata ini nih, Rabbana, Rabbi. Hilang itu, lupa, lalai. Di akhirat mereka Rabbana, Rabbana, subhanallah. Rabbana ghalabat alaina syiqwatuna. Ya Allah Tuhan kami telah dikalahkan dengan keburukan kami, ya Allah. Kami telah dikalahkan dengan hawa nafsu buruk kami, ya Allah. Wa kunna qauman dhalin. Dan sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang sesat. Mereka mengaku orang-orang yang tersesat di atas muka bumi ini, tidak menempuh jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Ya Allah Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini, ya Allah. Kalau Engkau keluarkan kami, kembalikan kami ke dunia, fa in 'udna, kami masih mengulangi perbuatan zalim tersebut, kami masih mengulangi perbuatan maksiat durhaka tersebut, baru kami termasuk golongan orang-orang yang zalim. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-108 ini perkataan Allah yang terakhir kepada penghuni neraka. Setelah ini penghuni neraka meminta, berteriak kepada Allah, Allah tidak pernah ladeni selama-lamanya. Apa perkataan Allah terakhir kepada penghuni neraka? Qala khsaw fiha wa la tukallimun. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, berkata kepada penghuni neraka, ikhsa'u fiha. Kekal kalian dalam neraka tersebut dalam keadaan hina dina, wala tukallimun, dan janganlah kalian berbicara lagi kepada diriku, kata Allah Rabbul Alamin. Ikhwan, yang berbicara seperti ini bukan manusia. Rabbul Alamin yang kita tahu rahmatnya ternyata mengalahkan kemurkaannya, mengatakan kepada orang-orang ahlun nar pada saat itu, kekal kalian dalam neraka dalam keadaan hina dina, dan jangan kalian berbicara lagi kepada diriku. Perkataan terakhir Allah kepada penghuni nar, kata para ulama. Setelah itu penghuni neraka memanggil Allah, berteriak kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla tidak pernah menyambutnya, meladeninya selama-lamanya. Coba pikirkan ikhwan, bagaimana kalau perkataan ini ditujukan kepada kita nanti di akhirat, ikhwan. Ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Perkataan yang sangat menyesakkan dada kita, membuat kita takut kepada Allah tabaraka wa taala dengan takut yang sangat luar biasa. Maka ayat-ayat yang sedikit ini dan juga hadis-hadis yang sedikit ini mungkin yang tidak bisa mungkin secara detail, mudah-mudahan akan menjadikan hati kita ada secercah cahaya hidayah yang mungkin tadinya gelap dengan kemaksiatan dan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ada secercah cahaya hidayah yang masuk dalam hati kita, yang mudah-mudahan dengan itu Allah Azza wa Jalla akan terus tambahkan hidayah selanjutnya sehingga Allah Azza wa Jalla bisa jadikan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa di atas muka bumi ini, dan Allah Azza wa Jalla bisa masukkan kita dalam surga Firdaus yang tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbal alamin. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Allah taala a'lam bissawab. Apakah jika saya sulit menangis karena takut kepada Allah menjadi tanda bahwa hati saya sakit atau mati? Bisa jadi, tapi belum pasti ya. Tapi kata para ulama, ketika air mata ini kering, begitu juga hati kita tidak tersentuh dengan Al-Quran. Air mata ini kering, hati kita tidak tersentuh dengan peringatan Allah dan Rasulnya, bisa jadi pada saat itu hati kita sedang berpenyakit. Atau bisa jadi na'udzubillah hati kita pada saat itu telah mati, na'udzubillah. Maka kewajiban bagi setiap muslim dan muslim untuk mengintrospeksi dirinya. Ketika dirinya tidak bisa menangis, tabakau, kata para ulama, paksakan diri untuk menangis. Karena di antara ciri khas orang yang saleh, air matanya sangat mudah terjatuh karena takut kepada Allah. Karena di antara tetesan atau di antara air mata atau mata yang tidak pernah tersentuh api neraka Allah adalah air mata yang mengalir karena takut kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainaini la tamassuhumun nar." Ada dua mata yang tidak akan pernah tersentuh dari api neraka Allah, dua mata ini. Ainun bakat min khasyatillah, yang pertama, air mata yang jatuh karena takut kepada Allah.
Wa 'ainun batat tahrusu fi sabilillah. Dan mata yang berjaga ketika dalam ribat atau dalam menjaga batas perbatasan ketika berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Yang pertama apa? Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah tabaraka wa taala. Maka coba lihat diri kita, introspeksi diri kita masing-masing ya kawan. Ketika kita sulit menangis dan lain sebagainya, hati kita tidak mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, dengan sabda-sabda Nabi SAW, bisa jadi kata para ulama hati kita pada saat itu sedang berpenyakit dan kita tidak menyadarinya. Allah a'lam bishawab. Maka kerjakan banyak-banyak tadi tuh. Mendekat kepada Al-Quran, tadabburi isi Al-Quran, baca Al-Quran sampai menemukan kenikmatan, baca hadis-hadis Nabi SAW yang memberikan apa? Peringatan kepada kita, yang memberikan wa'id, ancaman kepada kita sehingga rasa takut kita bisa timbul. Kemudian bagi laki-laki atau perempuan juga boleh untuk sesekali apa? Ziarah kubur untuk menjadikan hatinya lembut dan lain sebagainya. Sering mengingat kematian, berdoa kepada Allah agar Allah berikan kelembutan hati kepada dirinya. Sering mengkaji kajian-kajian raqaik, kajian-kajian melembutkan hati, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan qalbun salim kepada dirinya. Allah a'lam bishawab. Apakah orang yang masuk surga tanpa hisab akan tetap mendapatkan 5 pertanyaan di padang mahsyar, dan apakah tetap mendapatkan catatan amal? Secara detail tidak ada dalil yang menunjukkan masalah ini ya, karena ini masalah gaib, jadi kita tidak ini, karena disebutkan la hisab wala azab. Ada 70.000 orang dari umatku kata Nabi SAW yang masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Tidak dihisab di sini berarti tidak dihisab tentang masalah amal-amal salehnya, amal-amal buruknya dan lain sebagainya. Tapi kalau catatan amalnya dia akan mendapatkannya. Catatan amal dia akan mendapatkannya. Dalam surah Al-Insyiqaq, dalam surah itu juga disebutkan banyak. Tapi akan berbeda sikap seseorang yang mendapatkan catatan amal baik dengan sikap seseorang yang mendapatkan catatan amal buruk. Mesti akan berbeda hasilnya gitu maksudnya. Ketika dia mendapatkan catatan amal baik, dia akan senang dan dia akan mengatakan, ini kitabku nih, baca kitabku, subhanallah. Baca kitabku, senang. Dia akan kembali juga kepada keluarganya dalam keadaan senang dan lain sebagainya. Catatan amal dia akan dapat. Dan catatan amal yang buruknya pada orang-orang yang seperti ini pasti akan Allah ampuni tadi itu. Berbeda dengan orang yang mendapatkan memang catatan apa? Wara'a dhahri, dengan tangan kirinya dari arah belakangnya. Maka orang-orang ini akan mengatakan, yad'u thubura, celaka aku, binasa aku hari ini. Atau masalah catatan amal, dia akan tetap mendapatkan catatan amal tersebut. Allah a'lam bishawab. Jika kita mengerjakan amalan kemudian kita ceritakan ke orang lain agar dipuji, ini penyakit nih, hati-hati nih, subhanallah. Riya, sum'ah. Apakah pahala kita terhapus? Iya, betul. Niatnya untuk apa? Dipuji orang lain. Dan jika kita bertobat, apakah pahala kita bisa kembali? Insyaallah ta'ala. Allah mengatakan dalam surah Al-Furqan ayat 70-71 kalau anda nggak salah. Wa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ini surah Al-Furqan surah 25 ayat 70. Iya betul. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang akan Allah ganti keburukan mereka dengan kebaikan. Ada 2 tafsiran dalam ayat ini. Keburukan diganti kebaikan, yang pertama amalnya akan diganti oleh Allah. Dulunya amal buruk dan lain sebagainya, ketika taubat amalnya pasti akan apa? Baik. Dan pendapat kedua dari tafsiran ayat ini apa? Dan ini lebih rajih insyaallah, Allah Azza wa Jalla akan mengganti dosa seseorang pindah menjadi apa? Pahala seseorang. Tapi ingat, ini tergantung dengan tingkatan taubat seseorang. Tambah taubat nasuha seseorang, maka tambah akan lebih besar peluang mendapatkan hal ini gitu. Tambah lebih besar, karena orang yang bertobat pun bertingkat-tingkat pada hakikatnya gitu.
bertingkat masalah tersebut. Maka balikikatnya jangan kemudian kita menceritakan perbuatan baik kita kepada orang lain dengan niat dipuji, karena ini termasuk syirik kecil, ikhwan. Syirik kecil, bukan berarti dosanya kecil. Salah nih, ikhwan, hati-hati. Dosanya apa? Besar, bakal menempati dosa yang atas tuh. Syirik besar, syirik kecil, baru dosa-dosa besar yang lain. Depannya ada kata-kata syirik. Dosa besar luar biasa, subhanallah. Ria, sum'ah, seseorang beribadah bukan karena Allah, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, ingin dengar orang, dan lain sebagainya. Maka hilangkan yang seperti ini, ikhwan. Hanya harapkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan berbagai macam kiat yang disebutkan. Maka taubatlah kepada Allah azza wa jalla dengan taubatan nasuha, menjalani syarat-syarat taubat agar Allah berikan taubat nasuha kepada dirinya, bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan itu, menyesal, meninggalkan perbuatan tersebut, menggantinya dengan memperbanyak amal saleh dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla bisa berikan kembali amal-amal tersebut. Allah a'lam bissawab. Di luar tema ya. Bagaimana cara menghadapi suami yang suka memukul dan suka maksiat? Bolehkah saya minta cerai atau harus sabar sampai mati? Waduh, kasihan juga sebenarnya, insyaallah. Hukum asal seorang wanita tidak boleh menggugat, tidak boleh meminta cerai kepada suaminya illa kecuali ada udzur syar'i. Hukum asalnya tidak boleh meminta apa? Cerai bagi wanita, para wanita. Perhatikan baik-baik para wanita nih. Haram hukumnya. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa seorang wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa udzur syar'i, lam yarih raihatal jannah, enggak mencium bau surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dosa besar berarti. Tapi ketika udzurnya syar'i, contohnya ini nih. Suami sering bermaksiat, suami melakukan kesyirikan, suami melakukan tadi tuh pemukulan dan lain sebagainya, dan sudah dinasihati, sudah lama dan lain sebagainya, maka di sini boleh kata para ulama tentang masalah ini. Tapi coba dakwahkan terlebih dahulu. Dakwahkan, doakan di tengah malam dan lain sebagainya. Introspeksi diri kita masing-masing, karena bisa jadi ketika suami berbuat seperti itu mungkin karena dosa-dosa kita yang dahulu dan lain sebagainya. Jadi jadikan itu yang benar-benar opsi yang paling terakhir. Khulu namanya. Seorang wanita menggugat cerai karena ada udzur syar'i tentang masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Yang berapa ini? Bagaimana istiqamah dalam ketaatan dan serius mempersiapkan diri berbekal ke akhirat? Jazakallahu khair wa iyyak. Kajian lagi 2 jam nih, siap masyaallah. Istiqamah ikhwan, pada hakikatnya secara singkat, yang pertama jangan pernah jauh dari menuntut ilmu. Ini jelas asas. Nah, mungkin seseorang dapat istiqamah tanpa ilmu yang benar, tanpa ilmu yang bermanfaat, maka jangan pernah jauh dari menuntut ilmu. Jangan pernah bosan datang ke kajian ilmu, jangan pernah malas untuk membaca kitab-kitab ilmu dan lain sebagainya. Yang kedua, mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya. Mengamalkan ilmu yang telah apa? Diketahuinya. Jadi ilmu itu bukan hanya sekedar koleksi. Oh ya, saya tahu itu haram tuh, tapi tetap aja dilakukan. Tidak. Mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya dengan sekuat tenaga, jelas. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kalian. Yang ketiga, di antara kiat al-istiqamah, selalu husnudzan kepada Allah. Selalu berbaik sangka kepada Allah. Kenapa? Rasul bersabda, Allah berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku, kata Allah, tergantung prasangka hambaku. Selalulah berprasangka baik kepada Allah azza wa jalla. Berprasangka Allah azza wa jalla akan memberikan keistiqomahan kepada dirinya dan lain sebagainya. Maka dengan itu insyaallah taala Allah azza wa jalla akan berikan istiqomah kepada dirinya. Yang keempat, sering mengingat kematian. Aktsiru min dzikri hadhihi min ladzat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan, penghancur kelezatan, itu al-maut, kematian. Yang kelima, mempelajari tentang asma was sifat. Ini penting nih, kawan. Asyraful ulum, kata Ibnu Qayyim. Ilmu yang paling mulia. Mempelajari tentang nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna, maha tinggi. Asmaul husna.
Itu luar biasa itu, subhanallahiladzim. Ketika seorang benar-benar bisa memahami bahwa Allah Azza wa Jalla As-Sami', Al-Basir, Al-Alim, Al-Khabir dan lain sebagainya, akan memberikan pengaruh luar biasa bagi istiqomahan diri kita. Kemudian selanjutnya kata para ulama, berteman dengan orang-orang saleh. Berteman dengan orang-orang saleh, karena teman ini saya katakan tadi sangat luar biasa mempengaruhi keimanan seseorang, keistiqomahan seseorang. Berteman dengan orang-orang saleh. Kemudian selanjutnya juga kata para ulama, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selanjutnya pula kata para ulama, mengecilkan dunia dan membesarkan akhirat dalam hatinya. Berusaha mengecilkan dunia dalam hatinya dan mengagungkan, membesarkan akhirat di dalam hatinya. Di antara pula tadi ziarah kubur. Bagi laki-laki boleh sering, bagi perempuan sesekali, tidak boleh sering berziarah kubur. Kemudian juga di antaranya membaca kisah-kisah para ulama terdahulu, atau kisah para nabi misalnya. Kisah para nabi ketika mereka istiqamah, kisah Nabi Muhammad SAW ketika beliau istiqamah, kisah para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama salaf terdahulu. Baca kisah-kisah mereka, itu akan meningkatkan keimanan kita luar biasa, Masya Allah. Ketika mereka diuji, ketika mereka sabar, ketika mereka istiqamah di jalan Allah dan lain sebagainya, akan menjadikan diri kita kerdil tuh. Ya Allah, nggak ada apa-apanya anak ternyata ya. Nah, kisah-kisah itu sangat cepat untuk meningkatkan apa? Keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana soal hukum seorang wanita berpergian jauh tanpa mahram? Apakah ada pengecualian dari larangan tersebut? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahram." Tidak boleh seorang wanita bersafar. Dalam riwayat disebutkan la yahillu lil mar'ah. Tidak halal bagi seorang wanita bersafar kecuali bersamanya ada mahram. Selama itu jarak safar, perhatikan ya. Bukan dari sini ke mana? Jalan Belimbing, mulai ini bukan safar itu. Dari sini ke Jakarta misalnya, yang itu termasuk safar. Jarak safar ataupun urf masyarakat sekitar menganggap itu safar, maka harus bersama mahram. Apa itu mahram? Laki-laki yang haram dinikahi untuk dirinya, anaknya, keponakannya, pamannya dan lain sebagainya. Suami mahram bukan? Hah? Suami mahram bukan? Bukan. Kalau bukan mahram nggak boleh nikah, betul ya. Tapi suami lebih dari mahram. Mahram nggak boleh ngelihat seluruh tubuh wanita, betul ya. Tapi suaminya boleh situ. Itu diantaranya. Itu tidak boleh seorang wanita bersafar, dan itu termasuk safar, termasuk jarak safar, kecuali bersamanya ada mahram, apapun alasannya. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun ada pengecualian tentang masalah itu, tapi pengecualian yang disebutkan Syekh Utsaimin tentang masalahnya jarang disebutkan masalah. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat bagi diri saya dan antum sekalian, dan mudah-mudahan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu bisa mendapatkan istiqamah di jalan Allah sampai Allah Azza wa Jalla wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, mudah-mudahan juga Allah bisa kumpulkan kita nanti di surga firdausnya tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يحفظ القرآن بأمة محمد صلى الله عليه وسلم.